Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ingrid Marston, mu'alaf yang kini aktif di Ormas Islam. Ada banyak alasan seseorang untuk berpindah agama. Pada dasarnya, keyakinan seseorang adalah hak paling dasar dan setiap orang bebas untuk memilihnya. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan bagi beberapa orang butuh waktu untuk menemukan agama yang bisa dijadikan panduan dan juga tambatan. Ingrid Marston adalah salah satunya. Dirinya menemukan bahwa dalam agama Islamlah dirinya merasa berada di jalan yang dia inginkan selama ini. Ingrid Marston lahir di Kennerow, Waterloo, Kanada pada 1964. Marston lahir dari keluarga penganut Katolik Roma yang sangat taat. Waktu kecil, dia tumbuh sebagai anak yang rajin melakukan misa harian. Ingrid menjalani hari-harinya dengan religius dan tidak pernah lupa untuk membaca kitab suci. Namun ketika berusia 16 tahun, Ingrid mendadak berhenti melakukan ibadah ke gereja dan keluar dari agamanya. Ingrid menjadi ateis dan memilih fokus untuk menimba ilmu di Universitas Waterloo dan memilih jurusan seni dan filsafat. Selama belajar di Waterloo, inilah kisah perkenalan Ingrid dengan Islam dimulai. Ketika itu, Ingrid dan rekan-rekannya sesama pelajar di jurusan seni dan filsafat pergi ke Museum Louvre di Paris. Ingrid berkenalan dengan beberapa mahasiswa muslim dari Senegal. Ingrid kagum dengan cara mereka menjaga diri dengan berpakaian tertutup, serta bagaimana mereka menghindari perdebatan atau kontroversi walaupun agama mereka dijelek-jelekan. Ingrid pun tertarik untuk mempelajari Al-Quran. Pada tahun 1986, Ingrid mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Tidak hanya itu, Ingrid pun menggunakan pakaian sesuai aturan Islam, yaitu menutup dan menggunakan jilbab. Ingrid mengaku nyaman dan merasa terlindungi. Selain itu, bagi Ingrid, semua aturan dalam agama Islam jelas dan tidak memberatkan. Tidak lama setelah memeluk Islam, Ingrid menjadi relawan di Pakistan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kini menjadi suaminya. Ingrid menikah dengan Amir Atek dan tinggal di Amerika Serikat. Di Amerika, Ingrid mengenalkan organisasi Islam bernama Islamic Association of North America atau ISNA. ISNA kemudian memilih Ingrid sebagai ketua untuk Ingrid aktif di dalam organisasi itu. Tidak hanya aktif, Ingrid juga berusaha untuk mengubah citra Islam yang kerap buruk di pandangan publik Amerika. Bagi Ingrid, Islam bukan menjadi pelabuhan dirinya mencari jati diri. Dalam Islam, Ingrid merasa tenang dan berada di jalan yang dia yakini. Ingrid mengatakan bahwa Islam adalah agama yang cinta kedamaian dan walau kerap diidentifikasikan dengan terorisme. Kisah Ingrid ini menyentuh banyak orang yang kerap memilih untuk tidak beragama karena ragu akan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Ingrid Marston adalah seorang aktivis, profesor, mu'alaf Muslim Kanada, serta mantan Presiden Masyarakat Islam Amerika Utara. Ingrid Marston pernah dinobatkan sebagai orang nomor 1 pimpinan organisasi besar dan berpengaruh di Amerika menurut Islam Association of North America atau ISNA. Bahkan,
pada inaugurasi Barack Obama, Ingrid masuk ke dalam daftar tokoh yang diundang di acara tersebut. Lantas bagaimana perjalanan Ingrid Maidstone hingga ia bisa menjadi seorang mu'alaf? Meski tumbuh besar di dalam lingkungan Kristen di Ontario, Kanada, di usianya yang ke-16 tahun, Ingrid justru memutuskan berhenti pergi ke gereja. Saat itu Ingrid sempat menjadi ateis alias tidak mempercayai Tuhan. Ingrid memilih fokus untuk menimba ilmu di Universitas Waterloo dan memilih jurusan seni dan juga filsafat. Dan dari situlah dirinya mengenal cahaya Islam. Di Departemen Seni Rupa Universitas Waterloo, dia berkenalan dengan berbagai museum sejarah dan juga seni. Secara kebetulan, di Museum Louvre yang berada di tengah kota Paris, dia berkenalan dengan beberapa Muslim dari Senegal. Maidstone terpesona dengan ketulusan dan martabat yang dia lihat dari diri teman-teman Muslimnya itu. Dan yang membuatnya semakin tertarik dengan Islam adalah semua umat Muhammad tidak hanya mengikutinya dalam hal beribadah, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri sampai pada cara bersikap terhadap anak-anak dan juga tetangga. Di tahun 1986, dia lalu memutuskan bersyahadat dan menjadi muslimah. Dia pun menukar pakaiannya dengan busana muslim lengkap dengan jilbab. Saat itu usianya 23 tahun. Saat pertama kali sholat, Maidstone sangat terkejut oleh perasaan kedekatannya dengan Tuhan yang telah hilang sejak remaja dari dalam dirinya. Tuhan tidak lagi ada di gereja, tetapi ada di mana-mana. Dia ada di alam, seni dan juga wajah-wajah muslimah yang ikhlas, ucap Maidstone. Pada tahun 1987, Maidstone lalu memutuskan pergi ke Pakistan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Selama di Pakistan, Maidstone akhirnya menemukan seorang pemuka yang juga menjadi relawan, Amir Atek, seorang insinyur asal Mesir. Mereka sehati, keduanya memutuskan untuk menikah. Maidstone mendapatkan gelar Doctor of Philosophy di studi Islam di Universitas Chicago pada 1999. Dia terus menjadi sangat aktif dalam mendidik Muslim Kanada untuk menjadi partisipasi aktif dalam masyarakat Kanada pada umumnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di negara maju seperti Eropa dan juga Amerika Serikat sering banyak orang yang bergerak hatinya untuk mengkaji agama Islam? Fenomena ini terjadi setelah peristiwa 11 September. Bangsa yang berjaya dan maju sedang berbondong-bondong masuk agama Islam. Tetapi sebaliknya, negara yang terbelakang dan juga miskin, banyak yang ingin murtad dari Islam. Mengapa fenomena ini terjadi? Mereka yang mengkaji Islam secara benar menemukan ajaran Islam seimbang dengan dan juga relevan. Islam tidak mengharamkan kemodernan, lalu bahkan Islam menjadi penggerak ke arah penghidupan yang maju dan juga modern. Tetapi Islam mendidik rohani di tengah kehidupan yang serba materialistis ini. Islam bersifat mudah dan juga fleksibel.
Tata cara ibadahnya diatur dan juga disiplin ilmu yang relevan. Sepanjang zaman, Islam sesuai dengan tabiat manusia yang memerlukan ketenangan dan juga kedamaian dalam Islam. Islam bersifat universal, tidak monoton dan juga tidak menolak keras kerahiban. Inilah daya tarik Islam bagi orang Barat yang berpikir maju. Mereka menemukan keserasian di antara Islam dan juga gaya hidup yang modern serta produktif. Ciri-ciri produktivitas dalam Islam secara antara lain adalah meletakkan ibadah dan juga bekerja sebagai salah satu sisi dan juga misi dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.